Saya dilahirkan di Jakarta. Sudah tinggal di Jakarta 61 tahun. Seperti Bapak Ibu sekalian, macet ya, banjir di Jakarta. Mungkin di Surabaya nggak ngalamin banjir ya. Panas, banyak nyamuk lagi ya. Jadi istri saya, anak saya suka ngeluh banyak nyamuk. Tapi sudah 61 tahun sudah terbiasa, ya dinikmati, disyukuri saja. Orang tua saya dilahirkan, dibesarkan di Kalimantan Barat. Kira-kira 30 km dari kota Pontianak. Pekerjaan orang tua saya sehari-hari adalah memecahkan buah kelapa. Buah kelapa dipecahkan dari pagi sampai sore. Lama-lama dia bosan, ada temannya ajak dia merantau ke Jakarta. Dia pergi ke Jakarta. Tanpa pendidikan, tanpa uang, dia pergi modal nekat aja. Orang tua saya bekerja di satu toko yang kecil, tentu saja hidupnya pas-pasan. Rumah saya ukurannya 4 kali 10 meter. 4 kali 10 meter, dindingnya bukan dari tembok tapi dari papan. Atapnya tidak ada plafon, langsung genteng gitu ya. Kondisinya sangat jelek sekali, tapi rumah saya lebih bagus dari Pak Hermanto Tanoko. Katanya lahirnya di kandang ayam katanya ya. Jadi rumah saya lebih bagus ya. Satu hari ada teman adik saya ingin main ke rumah, tapi kondisi rumahnya sangat jelek sekali sehingga adik saya malu kalau temannya tahu rumahnya jelek. Jadi dia muter-muter sampai temannya tersesat, dia baru pulang ya. Ketika saya SMA ada studi tour terakhir, jalan-jalan ke Borobudur, bayar 50.000. Saya nggak punya uang, jadi ada satu murid SMA yang tidak ikut saya. Karena saya nggak punya uang untuk studi tour terakhir 50.000. Setelah tamat SMA tentu saja saya tidak bisa kuliah lagi, jadi saya bekerja sebagai pegawai tata usaha di bank. Setiap hari pekerjaan saya ya disuruh-suruh, kan tamatan SMA nggak bisa apa-apa, disuruh-suruh. Ini fotokopi, ya saya fotokopi. Sementara saya fotokopi saya baca, oh ini faktur ya, ini BPKB, ini sertifikat, ini akte jual beli. Jadi sekarang kalau saya beli mobil, beli rumah, saya nggak pernah tanya orang, saya udah hafal suratnya dulu, tiap hari saya fotokopi. Ya. Kemudian saya punya uang, saya kuliah lagi karena habis kerja pulang dulu jam 4. Saya kuliah lagi, kuliah malam. Uang pangkal 50.000, uang kuliah sebulan 10.000. Itu 41 tahun yang lalu. Saya kuliah di kampus, di universitas swasta yang tidak punya kampus. Ada gedung di seberang RSCM, itu PSKD, siang untuk SMA, malam kosong dikontrak oleh universitas, saya kuliah di sana. Ya. Setelah saya tamat kuliah, saya bekerja di bank 11 tahun, nggak naik-naik pangkat. Kasihan ya 11 tahun kerja, boro-boro jadi direktur, jadi kepala cabang aja enggak, manajer juga enggak, asisten manajer juga enggak, kepala bagian juga enggak. Jadi pegawai tata usaha terus. Karena pegawai tata usaha terus, jadi gaji kecil terus. Satu hari ada orang Surabaya, nasabah saya buka bank. Saya diajak. Waktu itu gaji saya mulai kerja 20.700. 11 tahun saya bekerja gaji baru 350.000. Kemudian orang Surabaya ini yang buka bank, saya minta 1 juta dikasih. Tambah uang kesehatan 50.000 jadi 1.050.000. Wah, saya senang banget. Gaji saya tiba-tiba naik 200%. Saya kerja habis-habisan deh. Nasabah saya yang banyak duit saya teleponin.
Kalau dulu bunga tinggi kan 10%, saya kasih 12%, dia pindah semuanya. 1 tahun kemudian pangkat saya naik lagi jadi kepala cabang. Tentu saja gajinya disesuaikan jadi gaji kepala cabang. Gajinya besar. Tapi uangnya tidak saya belanjakan, tidak saya simpan di bank. Uangnya selalu saya belikan saham. Lama-lama 30 tahun kemudian uang itu jadi besar. Jadi besar. Tahun 96 saya menulis surat, saya mengundurkan diri, saya mau fokus jadi seorang investor saham. Jadi saya sudah 20 tahun tidak bekerja, tiap hari di rumah. Tiap hari di rumah. Juga gak bisa online. Seumur hidup gak pernah email, gak pernah bisa email. Ngetik di komputer juga gak bisa. Betul-betul beda dengan apa yang diajarkan ya, milenial jago-jago semuanya teknologi informasi. Saya betul-betul orang jadul ya. Tanpa inovasi, tetap memakai metode yang lama ya. Metode lama yang tidak pernah usang tapi Pak. Ini ada Universitas Harvard ya. Katanya hanya 1% dari alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. 30 juta dolar itu kira-kira kali 14.000 itu 420 miliar. Alumni Harvard itu ada 300.000 sekian orang lulusan. Hanya 1% yang punya uang 30 juta dolar. Kira-kira 3.130 yang namanya ultra high net worth individual. Ini foto saya tahun 2004, 16 tahun yang lalu. Foto dengan patung John Harvard di Boston. Saya kuliah di Universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM. Yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99 lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Masa orang yang jadi pegawai tata usaha 11 tahun bekerja bisa seperti ini. Banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke Amerika. Kalau dia punya duit ya gak apa-apa. Yang pas-pasan juga mau. Ada seorang bapak cerita kepada saya. Pas anak saya tamat kuliah, uang saya habis. Dia bilang, waduh hebat ya bapak ini. Pas, untung dia keburu tamat. Kalau enggak, duitnya udah keburu habis. Ada seorang orang tua yang menjaminkan rumahnya di bank. Bukan untuk modal kerja, tapi untuk kuliah anaknya di Amerika. Untuk modal kerja aja bisa macet. Apalagi untuk kuliah anak di Amerika, pasti rumahnya dijual untuk lunasin utangnya. Ada seorang bapak telepon saya, teman saya. Hong pinjam duit dong 50 juta. Buat apa? Buat ongkos anak saya di wisuda di Amerika. Pabriknya sudah dijual, sekarang ongkos saja nggak ada ya. Kalau Tuhan berkati hidup kita ya. Kita kuliah di Indonesia pun kita bisa jadi orang yang berhasil loh. Orang tua sekarang berpikir kalau anaknya nggak kuliah di Amerika, nggak ada masa depan dan nggak bisa menjadi orang yang berhasil. Seperti itu. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena di pasar modal itu ada uang yang sangat besar. Ini dana masyarakat yang di perbankan kita ada. Sampai akhir 2019 itu ada 6.077 triliun. Saya bekerja di bank 17 tahun, saya pikir dana masyarakat di bank itu uang paling banyak adanya di bank. Ternyata saya keliru. Ternyata
Bursa Efek Indonesia lebih besar dari dana masyarakat yang ada di perbankan kita, ada 6.518. Lebih besar, 6.518. Ini saham-saham yang sebelum turun. BCA paling mahal ya. 775 triliun, ada BRI nilainya 516 triliun, ada Telkom 345 triliun, ada Bank Mandiri 339 triliun dan Unilever 260 triliun dan seterusnya. Ini ada perusahaan di Amerika ya. Kalau Saudi Aramco nggak usah dihitung, itu perusahaan negara, yang swasta aja ada Apple. Nilainya 1,3 triliun US dollar. Kalau dikalikan 14.000 berapa tuh? Nggak bisa hitung, banyak banget ya. Dana masyarakat cuma 6.000 triliun. Seluruh uang dana masyarakat, korporasi, dikumpulin jadi satu beli saham Apple itu nggak cukup loh. Setengah aja nggak cukup. Jadi ada uang yang sangat besar itu di pasar modal. Ada orang yang sangat tidak menghargai saham, perusahaan yang hebat. Orang ini orang yang tidak menghargai saham, orang yang hebat ini. Kalau enggak dia jadi orang paling kaya di dunia. Dia punya saham di Apple 10%. Kalau tadi 1,3 triliun dia punya 10%, kekayaannya ada 130 miliar dolar. Tapi tahun 76 sahamnya yang 10% di Apple itu dijual. Nilainya 800 dolar. Bukan 800 juta loh, 800 dolar. Dia jual saham Apple di tahun 76. Kalau dia nggak jual, saham itu bernilai 130 miliar dolar. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ada uang yang begitu banyak di pasar modal. Kalau saudara tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan loh. Kalau Bapak ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Pasar modal lah tempatnya. Judul tema hari ini adalah menjadi kaya di bursa, di pasar modal. Ya. Itu pelajaran yang sangat penting loh, menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua orang. Tapi sayang, pelajaran menjadi kaya itu tidak diajarkan di sekolah loh. Dari kita SD kelas 1 sampai tamat perguruan tinggi, nggak ada mata pelajaran menjadi kaya, nggak ada. Yang idaman kita justru nggak diajarkan. Di sekolah kita belajar integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, kosekan. Setelah saya tamat SMA, nggak pernah saya pakai satu kali pun loh. Perusahaan publik menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ini pembungkus Indomie ada huruf Arab. Ketika saya berjalan-jalan ke Abu Dhabi, ke hipermarket, saya lihat ada pembungkus Indomie, jadi saya foto aja. Pagi waktu kita bangun tidur, biasanya kita ke toilet. Begitu kita lihat mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik. Habis kita dari toilet kita minum, ya. Kita minum apa? Minum Cleo. Kalau kita nggak minum, kalau kita nggak minum nanti dehidrasi ya. Kita minum. Cleo juga perusahaan publik ya. Habis kita minum, biasanya kita ambil smartphone kita, mungkin kita pakai Indosat, Telkomsel, XL, itu juga perusahaan publik.
habis kita lihat smartphone kita, mungkin kita mandi. Ya. Kita mandi pakai sabun Lux, sabunnya para artis. Ya. Kita sikat gigi dengan Pepsodent, kita cuci baju dengan Rinso, itu produk dari Unilever. Hampir semua keluarga di Indonesia pernah pakai produk itu. Habis kita mandi, kita sarapan dengan mie yang enak dan murah ini, hanya sebungkus 2.000 dengan telur 1, kita sarapan ya. Kita siap-siap, sementara kita sarapan kita nonton TV. Mungkin kita nonton RCTI, Indosiar, SCTV, Antv, TV One. Itu semua perusahaan publik. Kita melihat suatu kejadian gak usah ke lokasi, cukup dari rumah saja. Selesai sarapan, kita ke kantor, kita naik Avanza. Mobil sejuta umat ya, yang kita beli di Astra Internasional. Itu juga perusahaan publik. Kacanya siapa yang buat? Asahi Mas, itu juga perusahaan publik. Bannya siapa yang buat? Bannya mungkin Gajah Tunggal, Goodyear Indonesia. Kita naik mobil, kita jalan tol, masuk. Mungkin kita lewatin jalan tol ada Jasa Marga, Waskita, Adikarya, itu semua perusahaan publik. Membuat jalan tol itu butuh semen yang banyak. Semennya dari mana? Dari Semen Indonesia, Dynamic, Indosemen. Bajanya dari Krakatau Steel. Ya. Kita jalan-jalan ke mall, ke Tunjungan Plaza. Mallnya terkenal, besar. Siapa punya? Pakuwon punya. Oh itu juga perusahaan publik. Di mall banyak bank. Ada BCA, Bank Mandiri, BRI, Penin Bank, CIMB, Bank Danamon, semua perusahaan publik. Sampai malam kita tidur, tinggal di mana? Di Citraland, oh itu juga perusahaan publik. Di mana? Di Pakuwon juga perusahaan publik. Ya. Dari pagi hingga malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Nah ini tahun lalu saya ke Yokohama, ternyata saya tahu pencipta mie instan ini namanya Momofuku Ando. Dia hidup meninggal usia 97 tahun. Jadi kalau saudara makan Indomie jangan takut ya. Penciptanya aja 97. Jangan-jangan kalau saudara makan Indomie juga bisa panjang umur kayak penciptanya 97 ya. Bukan promosi, saya nggak punya saham Indofood, cuman buat bercanda aja. Perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ada Astra, punya karyawan 214.000 orang. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Ada satu lapangan pekerjaan tercipta, kemungkinan ada satu preman berkurang di tengah jalan. Ya. Astra ini belum dia punya dealer, dia punya supplier banyak sekali ya. Saya tanya Pak Hermanto, Pak karyawan Bapak berapa? Ada 20.000 loh. Ada 20.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan Pak Hermanto. Ya. Kalau dulu yang kita sebut pahlawan adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, Belanda tidak ada. Siapa yang disebut pahlawan? Menurut saya yang disebut pahlawan adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan pada banyak orang. Pemilik perusahaan publik, pemegang saham, para eksekutif, mereka adalah pahlawan-pahlawan masa kini. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Pernah satu hari saya bertemu dengan corporate communication Gojek. Dia punya driver ada 1,7 juta orang. Nah ini perusahaan publik ya. Yang dapat pemilik perusahaan publik yang dapat penghargaan dari presiden. Ya. Satu hari mungkin Pak Hermanto Tanoko juga dapat bintang jasa juga. Ya. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Kita lihat
Astra. Ya. Tahun 2018 dia bayar pajak. Oh iya sorry, BCA. BCA membayar pajak tahun 2018 6,8 triliun. 2019 membayar pajak 7,7 triliun. Jadi totalnya 14,5 triliun ya. Pajak dipakai untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Berbeda dengan yang ini. Ini adalah orang-orang yang mendapat pengampunan teks amnesti ada 4.000 triliun lebih. Sebelum diampuni, dia adalah pengemplang pajak. Hartanya bisa disumpetin tidak terdeteksi sama Dirjen Pajak. Begitu ada pengampunan keluar semua. Berbeda dengan perusahaan publik, dia adalah pembayar pajak yang besar. Ya. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kita dulu ingin membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, kita bisa sampai mengorbankan nyawa kita loh melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, tidak ada lagi Belanda. Cukup bayar pajak yang benar, itu sudah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Bangga bayar pajak. Ya. Ada seorang investor saham mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika, dari Obama. Kita mungkin masyarakat masih berpikir bahwa seorang investor saham itu adalah penjudi. Tapi tidak pernah terpikir oleh kita bahwa seorang investor saham juga bisa menjadi dapat penghargaan dari pemerintah. IDX menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor jangka panjang. Bursa Efek Indonesia sudah terbukti memberikan imbal hasil terbesar di dunia. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Ya. Lihat, tuh, Indonesia nomor 1 paling atas. Ya. Saya pernah bekerja di bank 17 tahun tapi saya tidak taruh uang di bank. Cuman sekedar buat kebutuhan sehari-hari saja. Karena bunga kecil, barang-barang naik banyak. Jadi kalau ada orang yang menyimpan uang di bank, nilainya semakin hari semakin turun. Jadi kalau dia menyimpan uang-uang di bank, berarti dia membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Ya. Saya juga tidak membeli obligasi karena return imbal hasilnya juga tidak besar dan uang kita di lock lama sekali ya. 3 tahun, 5 tahun. Ya. Saya juga tidak membeli emas ya. Biasanya emas adalah investasi dari ibu-ibu di desa. Ya. Ini Warren Buffett bilang, when we took over Berkshire, it was selling at 15 ya, a share. And gold was selling at 20. Jadi emas lebih mahal dari saham Berkshire. Gold is now 1,600, 1,016 and Berkshire is 120,000. 2019 gold is anggaplah sekarang aja 1.600 gitu ya. And Berkshire 300.000 ya. Lebih menguntungkan membeli saham daripada membeli emas. Saya juga tidak punya dolar. Meskipun rupiah kita terdepresiasi sejak zaman kemerdekaan. Tapi saya tidak berani beli dolar. Kenapa? Karena orang yang menyimpan dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Kalau bisa rusuh nih, kalau rusuh rupiah melemah, dolar menguat ya untung. Kalau bisa The Fed jangan turunin suku bunga dong, naikin. Supaya krisis lagi, kalau krisis lagi rupiah melemah, dolar menguat, ya untung. Orang yang pegang dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan orang yang pegang saham. Kalau rusuh sahamnya hancur ya. Krisis hancur. Jangankan krisis, jangankan rusuh. Kena virus aja sahamnya hancur juga. Nggak pernah ada teori, dimanapun nggak ada teorinya. Saham seluruh dunia bisa jatuh gara-gara virus gitu kan. Orang yang pegang saham cenderung selalu mengharapkan yang baik.
Indonesia aman, stabil, ya, ekonomi menguat, ya. Daya beli meningkat baru harga sahamnya bisa naik. Ada satu buku, Who Want to be a Smiling Investor, ya. Siapa yang mau jadi investor yang tertawa, bukan yang stride, yang galau, bukan. Saham memberikan pertumbuhan terbesar, mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 1926 hingga 2006. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Kalau kita taruh di celengan ayam tetap $1. Menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah, menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah, menjadi $3.000 bila dibelikan saham perusahaan besar, menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Berinvestasi di perusahaan kecil lebih beresiko sehingga imbal hasilnya lebih besar, menjadi $16.000. Nah sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Saham is the best choice, ya. Tapi hanya 1% mungkin, kurang dari 1% orang yang percaya kalimat ini. Ya. Saham is the best choice. Kurang dari 1% orang yang percaya mengenai hal ini. Kalau Bapak Ibu sekalian, habis saya presentasi, saham is not the best choice, masih tetap bukan yang terbaik, maka kedatangan saya jauh-jauh ke Surabaya gagal total. Ya. Nah ini orang hebat nih, komisaris independen mantan, dia bilang, dia pilih investasi apartemen, beli saham nggak mau, takut. Dengan jujur dia mengatakan dia nggak mau beli saham, dia pilih apartemen, beli properti. Karena the best investment on earth is earth. Dia nggak mau, ya. Dia nggak mau beli saham. Ya. Nah, ini juga, ini direktur investasi, dia tulis di koran, ya. Dia bilang, dia jujur bilang sama wartawan, me and my portfolio, ya. Investasinya 70% di properti, 15% di deposito. Sahamnya mana? Gak ada. Karena dia percaya the best investment on earth is earth. Maka dia kekayaan dia 70% ada di properti. Uang orang taruh di dia dibeliin saham, duit dia sendiri nggak mau dibeliin saham. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan tersebut, ya. Kita orang yang uangnya terbatas, kemampuan terbatas, suruh bangun perusahaan sebesar Cleo, hampir tidak mungkin, ya. Tapi adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita orang yang kemampuannya terbatas, uangnya terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Membeli saham itu halal loh, ada fatwa dari MUI, ya, jadi jangan ragu-ragu. Ini ada 2 orang kaya nih, ya. Dia bilang, no Rolex watch. Juga tidak pakai berlian dia. Dia bilang, the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian, ya. Kalau saudara ingin jadi orang yang kaya, kelihatan kaya, jangan pakai jam tangan Rolex. Bill Gates aja nggak pakai jam tangan Rolex, yang dia pakai apa? Casio. Jadi kalau saudara ingin jadi kelihatan kaya, pakai Casio, ya. Ikutin Bill Gates, ikutin Lee Ka-shing, jangan pakai jam tangan Rolex. Karena memang tujuannya adalah
menjadi kaya bukan kelihatan kaya. Tapi masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Karena ingin kelihatan kaya menghabiskan uang banyak. Sehingga nggak bisa kaya-kaya. Ya. Lihat kedua orang ini hidupnya sederhana. Ya. Orang yang sederhana itu adalah orang yang bijak loh. Ada Mike Tyson ini. Siklus hidup dari gembel kembali ke gembel. Dia waktu jadi juara tinju dunia penghasilannya 400 juta dolar. Kalau dikali 14.000 itu 5,6 triliun. Karena konsumtif, boros, habis lu uangnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya uang banyak, coba-coba boros, akan terulang. Hidup saudara jadi Mike Tyson ini loh, dari gembel balik jadi gembel lagi. Ini ada Bernard Madoff, fund manager yang musim dingin tahun 2008 Bernard Madoff terbongkar telah melakukan penipuan keuangan menggunakan arisan berantai alias skema Ponzi sebesar 65 miliar dolar. Korban Madoff amat beragam mulai dari bank, perusahaan investasi, pengacara, keluarga milioner, hingga produser film ternama Steven Spielberg. Ya. Ternyata Bernard Madoff memberikan inspirasi bagi fund manager di Indonesia. 11 tahun kemudian 2019, investasi Anda di fund manager itu habis loh. Rupanya ada rampok berjubah fund manager karena terinspirasi dari Bernard Madoff ini. Terinspirasi dari Kanjeng Dimas yang bisa menggandakan uang. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya. Tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Saya tidak punya follower satupun. Dan tidak mau punya follower satupun. Ya. Tapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Apa yang harus kita lihat? Pertama, manajemen. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, profesional dan berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Jangan pernah beli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Kalau mau miskin, beli perusahaan yang dikelola orang yang itu jujur. Kalau mau kaya, jangan pernah sentuh. Ya. Emiten yang ber-GCG untungkan investor. Ya. Belilah perusahaan-perusahaan yang untung, bidang usahanya bagus. Ini contoh bidang usaha yang tidak bagus. Ya. Tiketnya paling mahal loh, penumpangnya banyak. Saya kemari, kirain ada corona sepi, nggak tahu pesawat mungkin 90% penuh loh, lebih dari 90. Nggak ada bangku yang kosong. Ya. Semuanya bagus, lihat dari luarnya. Tapi jangan lihat dari luar, lihat isi kantongnya. Tahun 2014 dia rugi 368 juta dolar loh. Rugi. Semuanya bagus, rugi 368 juta dolar. Tahun 2015 untung 77 juta dolar. Tahun 2016 untung 9 juta, untungnya sedikit. 2017 rugi lagi 213 juta dolar. Padahal jual tiket udah mahal. Ya. Satu hari saya diundang di Universitas Kuala di Aceh. Kelas ekonomi pulang pergi lagi low season 6 juta.
Padahal kalau naik pesawat lain bisa sampai ke itu loh, ke Tokyo 6 juta. Tapi heran masih rugi terus. Tahun 2018 dicacat untung 5 juta. Dikomplain, dikoreksi. Jadi rugi 175 juta dolar. Ini perusahaan yang super company ini, ya. Hampir semua keluarga di Indonesia pakai. Ini belilah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Ekuitasnya 7,5 triliun, modalnya 7,5 triliun. Ya. Labanya 9,1 triliun. Hebat ya, return on equity-nya 120%, lu dahsyat. 120% ROE-nya. Dalam kurun waktu 35 tahun kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1.000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai hampir 5 miliar. Kalau beli 1.000 lembar kali 3.175 itu 3.175.000. Terus tidur 35 tahun. Bangun-bangun uangnya jadi 5 miliar loh. Itu kalau belinya 3 juta. Kalau belinya 300 juta jadi berapa? Tambahin aja nolnya, kita beli 300 juta. Begitu kita tidur 35 tahun bangun-bangun uang kita jadi 500 miliar loh. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini adalah kisah nyata di Bursa Efek Indonesia. Enak ya? Tidur aja, jadi kaya loh. Kalau orang memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kita cetak uang, ditangkap. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang. Belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Artinya untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Contohnya ini BRI ya. Labanya dari 11 triliun meningkat jadi 15 triliun, jadi 18, 21, 24, 25, jadi tahun 2019 34 triliun. Ya. Dari 11 triliun untungnya besar, jadi 34 triliun. Ya. Enak ya? Udah untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Ya. Growing rich with the growing company. Belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah, contohnya ini ya. Ada Penin Financial, labanya 9 bulan 43 sekian. Kita setahun kan 60 rupiah. Kalau harga sahamnya 200 sekian ya PI-nya mungkin 3,7 kali. Price earning ratio 3,7 kali. Ini ada perusahaan namanya Poluk ya. Labanya hanya 4 rupiah per saham. 4 rupiah harga sahamnya berapa ya? 9.000 lebih ya. Kalau disetahunkan jadi 6 rupiah. 6 rupiah harga sahamnya 9.000 lebih. Arti PI-nya 1.600 kali. Kalau labanya tetap 1.600 tahun baru break even loh. Luar biasa nih PI-nya 1.600 kali. Teman saya telepon saya, hebat ya anak muda ini bisa jadi orang paling kaya di Indonesia umur 30. Lihat-lihat dulu perusahaannya. Labanya cuma 30 miliar lebih kok. 37 miliar, masa jadi orang paling kaya? Belilah perusahaan yang valuasinya murah, bukan yang PI-nya 1.600 kali, bukan. Ini Jeff Bezos, orang terkaya di dunia nomor 1, bilang, ask Warren Buffett, your investment thesis is so simple. You are the second richest guy in the world. And it is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Warren Buffett menjawab, because nobody wants to get rich slow. Ya.
Jeff Bezos 2 kali bilang begini loh. Your investment thesis is so simple, 2 kali loh. Kamu punya strategi investasi itu begitu simple, begitu sederhana, tinggal copy aja. Bisa jadi orang terkaya nomor 3 di dunia, gampang. Strategi investasi Warren Buffett susah? Enggak, gampang sekali. Sampai diulangin sama Jeff Bezos 2 kali, so simple. Saya pernah mengunjungi tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Jumlah sahamnya ada 5.210.000.000 lembar. Kalau kali 100 itu awal tahun 2009-2016 ketika harga batu bara $50 perusahaannya rugi. Itu nilainya hanya 521 miliar kapitalisasi pasarnya. Nilai harga pasar dari perusahaan ini. Tapi perusahaan ini masih punya ekuitas $667 juta. Harga pasar dari perusahaan ini hanya 521 miliar rupiah. Dia masih punya modal $667 juta. Kurang lebih 9 triliun. Artinya salah harga loh. Artinya perusahaan ini Mercy yang dijual harga sepeda motor. Di dunia nyata, saudara gak bakalan ketemu ada orang yang mau jual Mercy-nya di harga sepeda motor. Adanya hanya di Bursa Efek Indonesia. Ya. Tentu saja saya melakukan pembelian. Saya order ke pialang saya, MBA lulusan Amerika. Dia memberikan rekomendasi saya begini, Pak jangan beli Pak. Batu bara masa depan suram Pak. Saya bilang gak apa-apa beli aja, dia beli. Saya beli mencicil pelan-pelan, saya beli, terus saya beli. Sampai jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Kemudian harga batu bara naik dari $50 jadi $100. Tentu saja perusahaan batu bara, tambang batu bara, cuan sisi, untung besar. Kalau cuan sisi, harga sahamnya juga mengikuti naik. Dari 100 naik 4.500 saya jual. Wah dapat uang banyak saya. Dapat uang banyak. Sekarang harga batu bara turun lagi, harga sahamnya juga turun lagi. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Selalu ini investment wisdom, ya. Selalu invest di bad time. Waktu bad time semua orang gak mau, murah, semua murah. Beli, habis beli simpen, tunggu sampai good time, baru jual. Harganya mahal, saudara bisa untung. Ya. Awal 2017 saya membeli saham Indakiat di harga 1.000, sekarang naik ke 20.000. Saham Indakiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor-investor saham yang memilikinya. Ya. Ini perusahaan pulp and paper. Harga pulp naik di dunia, harga sahamnya juga naik. Ya. Sekarang harga pulp turun, harga sahamnya juga ikut turun lagi. Satu hari ada teman saya dari SD. Udah cuci darah 12 tahun, ada diabetes, kakinya sudah dibuntung. Satu lagi kakinya busuk, bisa telepon saya loh. Hong saya punya uang 500 juta nih Hong, beli saham apa? Saya bilang beli Indakiat aja. Dia beli. Waktu 20.000 saya tanya, uang kamu jadi berapa? Jadi 7 miliar Pak, oh puji syukur. Orang yang sudah seperti itu masih berinvestasi. Saudara jangan tunggu cuci darah dulu 12 tahun ya baru beli saham. Ya. Jangan tunggu kakinya diamputasi dulu baru beli saham, jangan. Satu malam ada seorang pendeta datang ke rumah saya nggak kenal, teman saya yang bawa. Dia bilang, waduh Pak, uang pensiun saya dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun kok nggak bertumbuh ya, stagnasi. Apa saya tarik aja, saya bilang, ya silakan.
Saya tanya, uang Bapak waktu Bapak tarik berapa dari 130, sekarang uang Bapak berapa? Ada 1 miliar, oh puji syukur. Miliar. Tapi ketika dia punya 1 miliar, dia tulis surat ke gereja, dia mengundurkan diri. Kenapa Bapak mau mengundurkan diri? Iya Pak, saya mau melanjutkan sekolah S3 di Los Angeles. Wah keren ya Pak Pendeta. Kenapa nggak minta beasiswa dari gereja? Oh nggak mungkin dikasih Pak. Nah, ini. Bersama dengan Raja Pulp and Paper terbesar di dunia. Ya. Umurnya 76 tapi semangat sekali cari uangnya. Semangat sekali. Ini ada seorang koruptor. Dia bilang uang korupsi gua kalah banyak nih. Koruptor bilang ke saya, uang korupsi gua kalah banyak. Oh pasti. Mana bisa seorang koruptor menandingi seorang investor saham? Pasti nggak bisa. Seorang koruptor sekarang dapatnya kecil-kecil, ketangkep tangan kecil-kecil. Dapatnya uang kecil, kalau ketangkep malu lagi ya, masuk TV, masuk koran, jadi satu aib ya. Jangan pernah mau jadi koruptor, lebih bagus jadi investor. Ya. Kalau masih di kepalanya ingin jadi koruptor, hapus dari otaknya, jangan mau. Ya. Jangan mau jadi koruptor, lebih baik jadi investor, dapat uang besar loh. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Wih gampang lo dapat uang di sini lo. Saya nggak punya bisnis lain, hanya jadi investor saham. Ada siapapun yang ajak saya kongsi, pasti saya nggak mau. Semua usaha yang lain, bidang usaha yang lain itu saya anggap sampah, semua sampah, udah nggak mau. Nggak mau, karena dapat uang di bursa itu gampang, nggak usah kerja keras ya. Bobo aja bangun-bangun jadi kaya loh. Usaha di sektor real itu susah. Tanda-tanda orang yang hebat dalam berinvestasi saham. 1, tidak mencari uang dari member premium berbayar. Tidak punya follower. Tidak cari uang dari seminar saham. Tidak mau mengelola uang orang lain. Membeli saham berdasarkan fundamental dan kinerja perusahaan, bukan berdasarkan chart, grafik, dan isu. Yang keenam, menempatkan lebih dari 90% hartanya di saham, bukan di properti atau yang lainnya. Masa dia jago saham, masa beli yang lain kan gak mungkin. Satu hari saya pernah berkunjung ke tambang batu bara terbesar di Indonesia. Ada 1001 strategi, ada 1001 inovasi, tapi yang terbaik cuma 1, ini loh. You boleh punya 1001 inovasi, you boleh punya 1001 strategi yang terbaik ini. Rip Van Winkle Investing disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini ajaran baru nih, penuh inovasi. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Sangat inovasi nih. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya. Tidur ada yang terbaik. Strategi Warren Buffett, do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Ini Warren Buffett, strategi investasi Warren Buffett, tidur itu kaya. Ya. Our portfolio show little change
We continue to make more money when snoring than when active. Waktu ngorok lu dapat duit ya, dia bilang. Lebih banyak waktu ngorok. Ini contoh saham BCA ya. Waktu IPO dulu 1.400 tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Udah split jadi 8. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kalau sekarang harga sahamnya 30.000, mesti kali 8 jadi 240.000 ya. Jadi kalau beli 1.400 tahun 20 tahun yang lalu sekarang jadi 240.000. Kalau belinya cuma selembar, kalau beli 1 juta lembar gimana? Kalau beli 1 juta lembar 1,4 miliar, tidur 20 tahun. Begitu bangun uang itu jadi berapa? Jadi 240 miliar loh. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Enak ya? Beli saham BCA, kerja keras nggak? Jangan, tidur yang terbaik. You coba-coba nggak tidur, you melek. Nggak tahan jualan, you pasti take profit. Ya. You baru untung 10% udah jual pasti. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisa teknikal hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete, yang penting ekornya masih bergerak naik turun ya. Ada 75% orang yang menggunakan technical analysis, hanya 25% yang pakai fundamental. Ada satu buku karangan Benjamin Graham, judulnya Intelligent Investor. Warren Buffett membaca buku ini tahun 1949, ketika usianya 19 tahun. Ketika dia membaca buku ini, dia bilang, waduh, pengarang buku ini hebat sekali. Di mana dia ya? Oh, ternyata dia mengajar di Columbia University di New York. Sebelah rumah dia ada universitas yang bagus namanya Nebraska University, dia nggak mau kuliah di situ, langsung dia terbang ke New York, dia belajar dari Benjamin Graham. Di dalam pengantar buku itu ada pendapat dia mengenai technical analysis. Dia bilang, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Ketika saya membaca kata fallacious, saya nggak tahu artinya apa. Jadi saya buka kamus Bahasa Inggris Indonesia, karangan Hasan Sadli. Ternyata di kampus itu ditulis fallacious artinya tidak benar, keliru dan menyesatkan. Jadi pendekatan teknikal itu adalah tidak benar, keliru dan menyesatkan. Ini pun buku Warren Buffett mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa, kecuali omong kosong tidak bermakna. Warren Buffett bilang tidak perlu analisa teknikal. Ya. Oh, satu hari saya diundang buka perdagangan saham yang 6.000 triliun itu. Kalau akhir tahun kemarin dibuka oleh Menteri Keuangan, pembukaan tahun dibuka oleh Pak Presiden, tengah-tengah dibuka oleh saya aja. Ya. Wah, investor saham juga dapat penghargaan juga ya. Dia bilang, setelah sukses berinvestasi saham, Lo Keng Hong menikmati hidupnya. Setiap hari ia duduk di taman rumahnya dari pagi hingga malam dan melakukan 3 hal, RTI, read, think, and invest. Ia membaca 4 koran, laporan keuangan, perusahaan, dan data statistik pasar modal. Karena pengarang buku ini dan yang gambar belum pernah ke rumah saya, jadi keliru gambarnya, bukan begini. Harusnya begini, tuh harusnya rumah saya. Pagi-pagi jam 6 biasanya saya pungutin koran, ada 4 dari depan rumah saya baca koran di taman di rumah saya dengan secangkir kopi, itu yang paling saya nikmati ya. Tapi milenial nggak bakalan baca koran paper kayak saya, orang jadul yang masih baca koran paper.
Tapi sebentar lagi juga yang paper-paper mati semua. Habis yang baca tinggal saya doang, yang tua-tua, Pak Hermanto, jangan-jangan. Yang milenial mana mau beli koran mahal-mahal ya. Sebulan masa masih keluar 615.000 ya. Saya baca koran, baca laporan keuangan, annual report, baca aksi-aksi korporasi dari Bursa Efek Indonesia. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ada orang gemuk baca buku 1 dengan anak kecil baca buku 4. Ternyata si anak kecil lebih berat loh. Ya. Membaca adalah jendela dunia. Bahasa Mandarin pun ada pepatah bunyinya demikian. Suli ziyu huang jing u. Suli artinya di dalam buku, huang jing artinya emas, u dari uzi dari rumah. Jadi di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Strategi Warren Buffett, you have to read Jillian Corporate Annual Report and their financial statement. Rupanya kunci sukses dari Warren Buffett adalah membaca laporan keuangan yang sangat banyak. Jadi dia tahu. Berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan, mau bekerja sampai umur 100? Ya. Ini pendapat Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Ada 5 hal yang saya tidak punya. 1, saya tidak punya tempat berusaha. 2, saya tidak punya pelanggan satupun. 3, saya tidak punya karyawan secara langsung satupun. Secara langsung, secara tidak langsung banyak. Kalau saya punya 14% di Petrosi karyawannya 5.000, artinya 700 karyawan itu karyawan saya. Yang keempat, saya nggak punya partner, nggak punya bos satupun. Yang kelima, saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya nggak punya. Saya orang yang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa tempat usaha, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos dan partner, tanpa hutang. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Hampir tidak mungkin ada orang seperti ini. Warren Buffett bilang dia punya uang 80 miliar dolar. Ada satu yang dia gak bisa beli. Apa itu? Waktu. Ya. Ada 4 macam orang di dunia ini. 1, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. 2, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Nomor 3, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja. Habis bulan gajinya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya paling banyak, signifikan. Yang keempat, orang yang bukan hanya banyak uang tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor. Dia gak punya kerjaan. Ada pepatah bahasa Inggris bilang time is money, itu keliru. Ya. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat lagi, gak bisa balik lagi loh. Hidup kita adalah, waktu kita adalah hidup kita. Bentar lagi ya, 5 menit lagi. Udah disuruh berhenti. Being rich is having money, being wealthy is having time. Ya. Katanya kerjaannya Lo Keng Hong sekarang keliling dunia. Ya habis gak ada kerjaan masa tidur terus ya, jalan-jalan. Dipakai buat jalan-jalan ya. Di buku sejarah ada yang sangat terkenal namanya Tanjung Harapan. Ya. Letaknya tuh di bagian selatan dari benua Afrika. Di buku sejarah kita ada loh Tanjung Harapan terkenal. Pergi jauh sekali. Sampai
ke Tanjung Harapan, The Cape of Good Hope. Ternyata sampai di sana enggak ada apa-apa loh. Terkenal tapi namanya sampai di buku masuk ya. Lebih baik ke Ancol kali lebih rame. Satu hari saya ke Berkshire Hathaway ikut RUPS bersama dengan Warren Buffett dan Bill Gates. Ini Berkshire Hathaway shareholder meeting ya. Saya datang ke rumahnya loh Warren Buffett. Begitu saya datang, di seberangnya ada rumah mau dijual. Percis seberangnya. Saya pikir, oh jangan-jangan rumah ini disediakan buat saya ya. Nggak ada yang mau beli rumah itu. Ya. Kalau nggak ada coronavirus, bulan depan April saya ingin ke sana beli rumah itu. Saya jadi Warren Buffett neighbor. Ini ada di Omaha promosi ada stick goret namanya. Oh rame, kesukaannya Warren Buffett ya. Biasa ramenya seperti kita ke KFC, ke bakmi Gajah Mada gitu. Dia suka duduk di VIP, saya datang rame. Saya tanya, tempat Warren Buffett kosong nggak? Oh kosong, kamu duduk aja di sana. Kata ya udah dikasih tempatnya. Warren Buffett biasa makan steak, cuman steaknya gede sekali itu. Makan separuh udah enak nggak bisa masuk. Satu hari ada istrinya John McCain datang ke Jakarta. Investor saham dijamu makan loh malam-malam. Nah ini istrinya John McCain yang kandidat presiden Amerika yang kalah dengan Obama. If you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Sukses, rahasia suksesmu itu ada di apa yang kau lakukan tiap hari. Ini pernah jadi orang terkaya di dunia nomor 1 mengatakan, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Yang terakhir Warren Buffett menjadi seorang investor saham, bisa menjadi orang terkaya nomor 3 di dunia. Saya pikir waktu saya sudah lewat banyak, saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi saudara semua. Sekian, terima kasih.